Halo semuanya, happy weekend. Jumpa lagi dengan IR Sepak Bola dengan saya Bung Richard dan Ya, teman-teman saya. Gua Bung Rija. Bung Ian. Oke, Bung Reza dan Bung Ian sudah standby. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas UEFA Champions League, di mana pertandingan antara Liverpool, Madrid, dan Dortmund Manchester City. Kita tahu kemenangan Dortmund pada pertandingan kemarin tuh 1-2 ya. Kemenangan City 1-2 ya. Dan skor imbang diperoleh oleh Liverpool 0-0 yang artinya Liverpool tidak dapat maju ke babak selanjutnya dan City maju ke babak selanjutnya bersama dengan Madrid yang berhasil menahan imbang Liverpool. Oke, pertama kita akan bahas Liverpool Madrid dulu nih. Dari segi formasi pemain dan lain-lain. Nah, pertama kita akan bahas formasi oleh Bung Ian. Gimana nih Bung Ian? Bung Ian mau bahas yang Liverpool atau mau bahas yang Madrid dulu? Madrid aja ya. Karena Liverpool dibahas oleh Bung Rija. Gimana formasi dari Bung ini? Formasi dari Real Madrid? Ya, Real Madrid di pertandingan kali ini kan memang ada beberapa pemain yang nggak bisa main ya karena faktor cedera dan juga kena COVID. Kayak Varane, terus Ramos, terus bek kanannya Carvajal, lapisnya juga Vasquez nggak bisa main. Jadi dari sisi formasi ada perbedaan dengan leg pertama, terutama di bek kanan. Jadi biasanya Vasquez yang main, jadi Federico Valverde kemarin yang dimainin Zidane di posisi bek kanan. Terus di bek tengah karena Ramos sama Varane nggak bisa main, jadi Zidane pasang Nacho sama Militao. Di kiri seperti biasa ada Ferland Mendy, di tengah udah pasti jadi tempatnya Kroos, Casemiro, Modric. Di depan juga sama, pakai Vinicius, Benzema sama Asensio. Nah, yang gue mau digaris bawah sih terutama ya dari sisi Madridnya ini sih lebih ke pertahanannya gitu ya, terutama duet Nacho sama Militao di dua leg lawan Liverpool ini. Jadi sebelumnya agak underestimate gitu ya ngelihat back tengah Madrid, karena Ramos sama Varane itu udah beberapa tahun terakhir pasangan yang nggak tergantikan gitu. Terus jadi Militao sama Nacho ini belum teruji gitu kualitasnya. Tapi ngelihat pertandingan lawan Liverpool di dua leg sama kemarin terakhir lawan Barcelona di Clasico, mereka bisa main tuh bagus banget gitu ya. Jadi tembok yang benar-benar kuat banget lawan tim sekelas Barcelona kemarin yang mainnya lagi bagus, terus produktivitas golnya lagi bagus banget. Sama Liverpool kemarin juga mainnya juga sebenarnya bagus Liverpool ya di leg kedua, beda sama leg pertama. Banyak serangannya, tapi duet Nacho sama Militao ini benar-benar kompak gitu ya, ngehalu setiap serangan dari Liverpool. Jadi dengan materi pemain yang sebenarnya Madrid nggak dalam kondisi ideal, tapi mereka tetap bisa mengimbangi permainan Liverpool, bahkan kemarin bisa menang lawan Barcelona gitu. Jadi bisa terlihat lah ini memang Liga Champions ini habitatnya Madrid gitu. Setiap pemain bisa perform bagus. Valverde juga yang posisi aslinya bukan di bek kanan bisa perform juga, termasuk pemain yang bagus banget kemarin mainnya di sisi bek kanan. Jadi Madrid untuk pertandingan semifinal lawan Chelsea kayaknya punya peluang besar nih buat bisa menang gitu lawan Chelsea di semifinal, ngelihat permainan lawan Liverpool gitu. Ya mungkin segitu sih Bung Richard dari sisi Real Madridnya. Oke, lanjut ke sisi Liverpool. Gimana nih Bung Rija nih, 0-0 nih penentu maksudnya playmaker dari tim Madrid yang membuat Liverpool tuh tidak bisa menyerang atau tidak bisa menyetak gol.
Oke, pertama dari game plan-nya Klopp dulu kali ya. Game plan-nya Klopp sama 4-3-3, cuman ada 2 pergantian dibanding leg pertama di apa namanya, di gelandang. Di Keita empat digan empat empat tiga tiga tuh gimana tuh? 4-3-3 ya Apa biasa. backnya? Alisson kipernya, kanan Arnold, kiri Robertson, tengah Kabak sama Nathan Phillips karena apa namanya, si eh, Van Dijk lagi ngomong si Van Dijk lagi cedera gitu, sama siapa satu backnya lagi gitu, jadi 2 backnya masih cedera gitu, jadi masih pakai Hutan Kabak sama Nathan Phillips gitu. Terus di tengah ada Wijnaldum, terus siapa ya, ada Wijnaldum, Milner tadi yang gue bilang, sama Fabinho. Fabinho kan udah dibalikin ke posisinya tuh dari kemarin-kemarin semenjak backnya udah lumayan bagus sekarang. Nah terus di depan Mane Salah lah ya, terus yang sebelumnya Jota sekarang digantiin sama Firmino. Jadi harusnya ini termasuk salah satu line up terbaik Liverpool lah, minus 2 backnya gitu. Minus 2 back utama gitu. Nah, jadi dari sisi game plan tuh memang udah oke menurut gua, untuk yang kemarin Klopp coba mau ngambil inisiatif serangan, terbukti di babak pertama banyak banget sebenarnya peluang dari Liverpool. Nah, cuman kemarin ya mungkin kalau dibilang UCL itu habitatnya Madrid, benar mungkin. Nah, terus yang kedua, Salah terlalu banyak membuang peluang sih menurut gua. Ada beberapa peluang tuh yang Salah kayak tendangannya terlalu lemah lah, terus apa namanya, terus terlalu inilah apa, masih bisa diblok lah sama ke Courtois gitu. Terus ini juga si Mane juga menurut gue ya, si Mane terlalu lama nahan bola gitu, jadi terlalu lama gocek, jadi harusnya bisa jadi peluang berbahaya gitu, tapi dia kayak karena dia tahan terus, ya nggak tahu lah kondisi dia sama Salah juga apakah masih berantem apa enggak gitu. Cuman gue lihat kurang aja sih dari Mane-nya juga gitu. Terlebih kalau Firmino juga nggak terlalu kelihatan, makanya Firmino setahu gue digantiin sama Jota di babak kedua gitu. Mane, termasuk Mane juga digantiin tuh di babak kedua tuh. Ya mungkin karena si Klopp sadar juga kali di babak pertama, yaitu menurut gue Mane terlalu banyak dribbling yang nggak jelas gitu. Ya Milner sebenarnya oke, mainnya, cuman ya mungkin lebih ke strategi kali ya, makanya di babak kedua masukin Thiago sama Shaqiri biar bisa kontrol, karena di babak kedua Madrid sempat megang kendali permainan, tapi nggak lama akhirnya diambil lagi sama Liverpool, karena Liverpool kan butuh gol gitu. Nah cuman ya itu aja sih sebenarnya, karena menurut gue Salah terlalu banyak buang-buang peluang sih kemarin. Kalau aja di babak pertama ada 1 gol mungkin situasi bisa beda gitu. Tapi bukan berarti Madrid nggak ngasih perlawanan sih. Dan terbukti juga berapa kali Madrid mengancam. Cuman kelihatan banget Madrid itu untuk kemarin, as long as mereka nggak kebobolan, mereka tuh main aman. Jadi ketika bola ke depan, nah itu mereka mainin aja bolanya selama mungkin. Kalau kelihatan ada peluang yang memang tinggi gitu, maksudnya mereka nggak mau coba apa ya, kalau misalnya kayak Liverpool kan frustasi gitu, jadi ketika ada peluang dikit langsung nusuk langsung gimana. Nah kalau Madrid nih kemarin masih banyak kayak nahan bola lah di depan tuh, mereka nahan bola gitu, jadi kelihatan banget mereka pengen main aman jatuhnya, karena mereka udah 3-1 ya, memang pasti gitu. Dan si Klopp juga udah benar inisiatifnya, cuman ya balik lagi, kalau ada yang menurut gua harus disalahkan ya Salah, karena terlalu banyak buang peluang gitu sih. Dan Madrid layak buat menang. Dan mungkin yang kayak
video kita sebelumnya ya, gue udah bilang kalau Klopp mau menang kalau mau lolos di UCL, ya dia harus buang yang di IPL kemarin lawan Arsenal, tapi dia paksain dua-duanya. Ya beginilah hasilnya, gitu. Itu sih kalau menurut gua. Jimmy. Karena faktor puasa aja. Kenapa? Karena faktor puasa. Bukan. Enggak lah, kan kemarin sebelum puasa. Oh, sebelum puasa ya? Yang pas lawan Arsenal sebelum puasa. Enggak, yang ini yang kemarin kayaknya Salah nggak puasa deh kayaknya. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Oh, udah salah itu. Soalnya kayak Ozil, soalnya kan gue nggak terlalu ngikutin Liverpool ya. Tapi kalau kayak di MU, Pogba tuh puasa setahu gue. Tetap puasa. Makanya kemarin mainnya 45 menit juga. Pas lawan Granada. Nah, terus si Salah gue nggak tahu. Soalnya si Ozil tuh di Piala Dunia tuh dia nggak puasa. Nggak semuanya puasa juga. Gue nggak tahu kalau Salah. Cuman oke, ya sebenarnya dari sisi penempatan posisi dan lain-lain gitu, Salah tuh oke, cuman masalah buang peluangnya itu aja sih. Karena ada beberapa kondisi yang dia sebenarnya kalau dia mau main placing tuh harusnya bisa, atau dia mau main power gitu. Nah, cuman dia tuh udah tembakannya lemah, nembaknya ke kiper gitu, ke Courtois-nya. Nah, sayangnya itu di situ. Itu sih terlalu lama juga dia nahan bolanya sebagai seorang striker ya, menurut gua. Itu sih kalau hubungan puasa sih. Kenapa, Bung Richard? Dari pendapat dari Bung Riza, gimana tanggapan dari Bung Ian? Iya sih. Jadi emang banyak lebih banyak bermain bola ya dari si Madridnya ya. Iya, emang ini strategi Madrid main aman, jadinya udah, jadi nggak terlalu nafsu juga mencetak gol gitu, cuman mainnya nunggu Liverpool, ditambah Liverpool pemainnya sih ini sih, terutama penyerangnya benar kata Bung Rija, underperform semua, jadi tiga-tiganya nggak fluid mainnya gitu kan. Biasanya cepat ya oper-operannya tuh, kemarin ya gampang ketebak jadinya. Iya gitu. Tapi Bung Richard sama-sama kelelahan nih kalau gue lihat Bung Ian nih. Yang satu habis ketemu Arsenal, yang satu habis ketemu Barcelona. Iya. Kalau ngeliat dari pertandingan kemarin sih seru sih sebenarnya, intens gitu ya. Jadi sedikit sih kalau bisa dibilang pengaruhnya. Kalau kita nonton langsung sih seru gitu mainnya tuh. Jadi beli serangan, tapi ya memang Madrid nggak nafsu cetak gol, main aman gitu ya. Terus Liverpool juga pada underperform gitu penyerangnya gitu. Padahal tengah sama belakangnya udah lumayan bagus gitu. Back sayapnya udah lumayan bagus kemarin. Gak kayak leg pertama. Oke. Playmaker dari Real Madrid siapa nih Bung Ian nih? Sehingga bisa menahan imbang Liverpool nih. Kemarin sih yang bikin bagus ini sih ada Valverde ya. Jadi selain dia bisa backup di kanan, dia juga bisa masuk ke tengah gitu. Jadi kedua pertahanan jadi lebih kuat sih. Oke. Kalau dari Bung Riza, gara-gara ini ya, Salah ya. Iya, kalau gue gara-gara Salah. Karena peluangnya lebih banyak di Salah sebenarnya. Kalau babak kedua gue nggak terlalu ngeliat sih karena pas lagi sahur ya. Cuman lihat beberapa doang. Cuman kalau babak pertama kan banyak kan Salah sama awal babak pertama. Makanya gue bilang kalau ada bahkan babak pertama tuh ada 1 atau 2 gitu yang harusnya dia bisa gol gitu. Memang lagi bau aja dia mah. Mungkin baut Courtois-nya lagi on fire nih. Mungkin juga, cuman terutama yang satu save-nya Courtois ya yang salah, nyerang pojok kiri atas tendangnya. Oh itu lumayan oke tuh refleksnya si Courtois gitu.
Nah, terus sisanya sih nggak terlalu gimana-gimana. Kalau di pertahanan gue lebih salut sama Militao sebenarnya. Militao kelihatan banget bekerja keras. Jadi untuk pertahanannya Madrid tuh gue lebih sorot kalau hubungin tadi Valverde, kalau gue lebih ke Militao sama Casemiro. Gitu. Casemiro juga tangguh di tengahnya untuk motong bola. Gitu sih. Dia juga main fisik kan. Itulah. Casemiro yang akhir-akhir dia ini ya, nge-sliding ya. Oh. Itu karena ini ya, emosi ya. Yoi. Gue tuh baru mikir kan, ini ngapain sih sliding udah menang juga. Slidingnya juga kayak yang gak penting gitu loh. Buat apa gitu loh. Ternyata cuma buat balas dendam doang ya. Balas dendam lah. Iya. Sayang banget. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman? Ya paling nggak tahu kita mau bahas kalian sama pertemuan semifinalnya apa nanti habis ini. Nah, untuk next-nya nih kira-kira bakalan gimana nih? Semifinalnya kapan sih? Semifinal minggu depan ya? Apa 2 minggu lagi? Gue lupa. Tanggal 29 tuh kapan sih? Tinggal 30? 29, 30 ya? Minggu lagi. 26, 26. 28 ya benar. 28. 2 minggu lagi ya? Ya. 2 minggu lagi. Liverpool. Oke, kita lanjut. Oke, Real Madrid Liverpool selesai. Kita bahas apa? Dortmund City. Dikit lah. Ya, ini bisa nampilin video nggak sih, Ja? Apa? Bisa nampilkan video nggak sih? Nampilin video belum pernah. Bisa sih kayaknya. Emang gue belum pernah coba. Coba ya, Ja. Coba ada. Share screen harusnya. Ya. Cuman nggak tahu nih kena ini nggak ntar. Kena apa? Copyright. Oh iya ya, kena copyright ya? Iya, nggak tahu sih kena apa enggak. Coba. Mana sih? Gua udah muncul belum sih? Ya belum. Hah? Belum. Video playernya lo satu screen lah, jangan satu folder itu doang. Satu screen lo share. Ini. Enggak, kan dia ada pilihannya tuh. Share screen-nya yang apa semua keseluruhan lu apa satu ini doang. Oh. Gimana ya? Gimana caranya sih, Ja? Di share screen, pencet, terus ada screen tulisannya, ada share. Screen, ya. Udah share. Pojokan bawah. Udah belum? Pojokan bawah. Oh iya. Share computer sound, optimize sharing screen for video clip ini. Enggak, pojokan bawah share sound kalau mau ada soundnya nggak usah lah, nggak usah ada soundnya. Share aja, ada button share itu. Belum. Kok nggak keluar ya? Ya lu. Belum. Ya foldernya doang, yang itunya nggak keluar videonya. Mau liatin apa sih? Videonya lah. Oh, gue buka YouTube aja kalau gitu mah. Ya udah, beneran lemot. Enggak, kalau lagi bagus kalau sekarang. Coba. Ini ada nggak? Ini. Ya kagak ada. Video playernya nggak ada, nggak keputar. Oh. Ini juga nggak muncul nih. Hah? Masih belum muncul. Belum, nggak, karena nggak ke ini iya. semua. Jadi hitam gitu dia. Oh iya deh. Ya, close aja. Gua aja sini. Coba. Gue pengen kayak yang di sebelahnya tuh, guys.
Ya, gua ini dulu ya. Ini aja ya. Ya, nanti ngeditnya repot kok kena copyright. Iya. Kayak kemarin juga. Emang video kena copyright? kena, gua sempat kena. Oh, iya. Tapi kalau makanya gue pakai kayak yang backgroundnya MU ini nggak kena. Pakai backgroundnya aja kena kok. Background gua kena nggak? Nggak, kemarin kan aman. Oke. Cuman iya sih. Copyright ya, sayang banget ya. Iya. Kecuali kalau yang video.com-nya atau yang dari Champions League-nya nggak nuntut. Ya, Oke. Lanjut. Kita bahas Dortmund versus Manchester City. Kita akan bahas dari formasi, gol, dan kesempatan-kesempatan yang telah diberikan ataupun dibuang dari dua tim. Pertama kita bahas dari tuan rumah dulu, dari Dortmund. Gimana nih Bung Ian, Dortmund? Padahal awalnya udah dapat momentum ya 1-0 ya, cuman ternyata tidak bisa dipertahankan. Nah, hasilnya 2 gol dari City berhasil dijebolkan ke gawang Dortmund. Mana dari formasi gimana Bung Ian? Iya, dari Dortmund ya. Di pertandingan kali ini masih minus Jadon Sancho. Masih cedera dianya, jadi belum bisa ikut main. Terus dari formasi seperti Dortmund pakai 4-3-3 ya, 4-3-3. Jadi di sini bek kanannya ada Morey, terus di tengah ada Akanji, Hummels, di kiri biasa ada Guerrero, di tengahnya ada Bellingham, pemain muda Inggris yang nyetak gol, Emre Can, terus Mahmud Daud, depannya nih ada Knauf, Haaland sama Reus. Nah, yang kalau dari Dortmund sebenarnya mereka udah ini ya, mainnya tuh udah sesuai strategi mereka gitu. Udah sesuai banget. Udah leading, terus udah dapat gol cepet juga di menit-menit awal dari Jude Bellingham. Nah, tapi sayangnya karena blunder Emre Can, dia nahan bola taunya kena tangan gitu ya. Jadinya City dapat penalti ya, jadi hilang gitu momentumnya. Padahal dari sisi permainan Dortmund udah sesuai gitu, udah sesuai buat lawan City itu udah pas gitu strateginya gitu ya. Tapi ya itu aja sayang, jadi kehilangan momentum karena kejadian penalti itu tuh, karena kesalahan Emre Can ya. Terus ya ya nggak ada Sancho juga, ngaruh sih nggak ada Sancho. Tapi yang gue pengen garis bawain di sini, di bench Dortmund padahal ada pemain-pemain yang lebih, kan ada Knauf gitu ya di sisi penyerang kanan yang dipasang buat gantiin Sancho. Padahal di bench masih ada Julian Brand, terus ada Torgan Hazard juga di situ. Kenapa nggak dimainin dari awal gitu? Padahal mereka dalam kondisi yang bebas dari cedera gitu. Sayang gitu ya. Padahal ini kalau misalnya mereka main, jadi tambah dimensi kreativitas serangan Dortmund gitu. Gak cuma ngandelin ini doang, gak cuma ngandelin Haaland sama Reus doang gitu. Ya, mungkin itu sih Bung Richard dari Dortmund. Nah, sedikit aja sih ya. Unmute. Yo. Dari Bung Riza gimana tanggapannya soal Manchester City yang benar-benar adik kuasa yang saat ini ya? Oke, kalau dibilang adik kuasa enggak sih menurut gua. Kalau dibilang adik kuasa enggak. Karena ya kalau di Premier League juga ya gua nggak tahu ya, yang seperti gua bilang sebelumnya video sebelum ini ya nggak salah. Nah, yang kemarin kan City sempat kalah tuh lawan Leeds United 2-1. Padahal ada kena kartu merah kemarin, main dengan 10 pemain tapi City masih bisa kalah gitu lawan Leeds gitu. Nah, apa ya? Dan menurut gua ketika lawan Dortmund nih masih belum terlalu baik sih, belum seperti best performance-nya City lah. Kebukti mereka kebobolan di awal gitu. Beda sama Madrid gitu. Yang tadi sebelumnya kita bahas, Madrid kan udah tahu mereka akan diserang gitu. Tapi mereka
bisa tetap menjaga gitu. Nah kalau City kebetulan gue nggak terlalu lihat juga mainnya gitu kayak gimana. Nah cuman kalau gue kemarin kan dia kan bareng ya karena lawan dengan Liverpool sama Madrid, jadi gue lebih nonton Liverpool sama Madrid gitu karena menurut gue lebih seru. Nah tapi gue lihat tuh dari statistik gitu di babak pertama kelihatan si Dortmund bisa pegang kendali gitu. Nah ketika di babak kedua tuh baru banyak kalau dari statistik ya, gue nggak tahu kalau dari sisi permainan, cuman kalau dari sisi statistik lebih banyak peluang di Dortmund, peluang berbahaya. Di City itu babak pertama mereka lebih banyak peluang, cuman shot on targetnya tuh 0 kalau nggak salah gue sampai menit ke 30 atau 40 gitu. Nah, baru mulai dari itu masuk ke babak kedua, terutama setelah inilah ya golnya dari Jude Bellingham, kayak mereka ketampar gitu baru terutama di babak kedua baru tuh mereka mencoba lebih baik mainnya. Ya terbukti dapat gol walaupun penalti tadi kata Bung Ian, kesalahan dari Emre Can gitu. Nah terus ditutup sama golnya Phil Foden gitu untuk menyegel kemenangan mereka. Nah sebenarnya tim sekelas City walaupun tim gue bilang raksasa juga untuk sekarang mereka tim besar lah ya, walaupun mereka belum punya tradisi gitu, beda sama Arsenal, Liverpool, MU gitu, even Chelsea masih belum segitulah gitu. City yang sekarang tuh masih kayak Chelsea ketika masih diperkuat Drogba jilid pertama yang dia masih kuat-kuatnya banget tuh. Nah gue ngeliat City sekarang tuh kayak gitu sih. Nah dengan kayak gitu harusnya mereka lebih ya itu tadi kalau misalnya si Dortmund menang 1-0 aja keluar tuh City tuh. Nah makanya harusnya dari awal tuh mereka juga lebih ngegas gitu. Kalau gue ya dengan kondisi begitu mereka harusnya lebih ngegas. Memang nggak dikasih supaya Dortmund itu bisa ini gitu. Dan peluang-peluangnya juga harus lebih berbahaya. Cuman yang unik di City kemarin formasinya sih kelihatannya pakai false nine ya, masalah gua. Mereka nggak ada penyerang murni, nggak ada Aguero di situ, nggak ada siapa satunya lagi Gabriel Jesus gitu. Nah yang kalau gue lihat informasi unik karena Kevin De Bruyne jadi yang di tengah 4-3-3, dia 3 yang di tengah. Jadi unik. Nah, makanya ya mungkin gue agak nyesel juga nggak coba nyari pertandingannya. Cuman unik sih kenapa Kevin De Bruyne dikasih di penyerang tengah gitu. Cuman nggak tahu secara di lapangan gimana. Kan harusnya si Kevin De Bruyne ini lebih ke penyuplai bola ya, bukan buat ngegolin gitu. Ya kayak kalau mau ngegolin ya Phil Foden sama Riyad Mahrez lah. Kalau maupun ganti misalnya formasi jadi 4-4-2. Cuman memang kadang mungkin formasinya udah pakem 4-3-3, kalau mereka mau ganti formasi lagi mungkin lebih susah gitu. Mungkin itu pertimbangannya Pep ya. Jadi mereka tetap pasang 4-3-3, cuman cara mainnya aja ganti jadi pakai false nine gitu. Cuman ya agak aneh aja kenapa di false nine-nya di tengahnya si Kevin De Bruyne gitu. Nggak ya mungkin ya itu tadi karena mereka lebih mau fokus di pertahanan dan juga masih khawatir karena kemarin bisa kalah lawan Leeds 2-1 mungkin ya. Jadi itu sih, dan gue ngeliat memang kelihatannya pemain City juga udah mulai jenuh sih kelihatannya, makanya mereka nggak terlalu gimana juga nih belakangan. Ya gue bukan khawatir, malah seneng sebenarnya kalau mereka kalah terus. Cuman ya secara netral ya gue khawatirnya ya itu tuh mentalnya belum recovery gitu si City, itu belum punya mental juara kayak ke Madrid yang tadi Bung Ian sempat bilang di awal gitu. Madrid kan udah habitatnya, kalau City ini bukan habitatnya dia, walaupun mereka punya kualitas pemain yang bagus merata, tapi mental mereka nggak punya gitu ya. Maaf sih, nggak tahu nanti di semifinal gimana kalau masih mainnya begitu. Itu sih dari gue. Bosan kenapa aja? Nggak tahu ya, mungkin karena di Premier League mereka punya
jadi kayak bukan bosen sih, mungkin lebih karena meremehkan kali ya. Karena di Premier League mereka udah jauh, terus kemarin juga Piala Liga menang, terus nanti Piala FA tinggal lawan Tottenham gitu. Ya antara meremehkan atau kecapean. Tapi kalau dibilang kecapean enggak sih, kayaknya entah meremehkan sih kayaknya ya yang gue lihat. Karena kan mereka kelihatan ya tadi yang Bu Richard bilang adik kuasa kan, cuman sebenarnya secara mental menurut gue belum sampai gitu, belum punya mental juara. Kalau mental juara tuh mau kayak mereka udah menang pun mereka tetap ngegas gitu. Nah cuma kalau kondisinya kayak Madrid, karena kan bisa dimaklumi lah ya karena pemainnya cedera gitu, terus di backnya cedera gitu, terus di Madrid kan mereka masih punya 3-1 ya. Gua rasa kalau kemarin Madrid lawan Liverpool ngegolin 1 gol, itu bakal lebih seru tuh menurut gua. Madrid pasti akan lebih keluar menurut gua ya. Nah, makanya kalau beda kondisi kalau Madrid kemarin karena mereka punya selisih 2 gol, terus mereka kan punya 2 gol kan agak susah tuh dicapai gitu. Jadi kalau masih bisa kejebolan 1 gol, nah mereka paling di situ tuh ganti switch play-nya. Nah kalau kalau City udah kejebolan 1 gol gitu. Kalau kemarin nggak ada penalti Emre Can itu bisa jadi kalah juga. Kalau misalnya pertahanannya Dortmund bagus gitu sih. Jadi harusnya gol pertama nggak kejadian sih. Harusnya mereka yang cari inisiatif untuk dapat gol pertama. Dengan dapat gol pertama langsung pasti mental Dortmund langsung runtuh sih menurut gua. Ibaratnya lo kill the game early game lah. Tapi emang bagus banget sih kemarin tuh. Kalau gue lihat mungkin iya di babak pertama makanya. Mungkin iya di babak pertama. Nah, cuman ya itu kualitas kalau kita lihat dari kualitas pemain City kan itu di atas pemainnya Dortmund kan. Itu sih yang agak disayangkan kan kita ngeliat kualitas permainan. Maksudnya ya Dortmund dengan segitu aja mainnya bisa bagus, gimana City gitu yang kualitas pemainnya udah merata, oke pula gitu. Rata-rata main di timnas tuh. ini kayak kembali lagi ke pelatihnya ada yang masih mencoba-coba ini formasi. Ya mungkin. Nah, makanya lebih ke mencoba sistem. Makanya tadi yang gue bilang mereka nggak bisa keluar dari 4-3-3. Cuman cara mainnya aja. Kalau mereka pakai striker murni gimana, kalau false nine gimana. Cuman pertanyaan gue yaitu tadi, kenapa Kevin De Bruyne dikasih jadi penyerang tengah di 4-3-3 walaupun secara implementasinya mungkin nggak gitu ya, karena gue nggak nonton pertandingannya gitu. Cuman kalau lihat dari formasi aneh aja Kevin De Bruyne dikasih penyerang tengah karena dia penyuplai bola. Ya mungkin supaya Foden lebih berkembang kali ya, lebih kenapa? bebas mainnya ya. Ya mungkin itu. Nah cuman ya itu tadi kalau dia posisinya ke depan kan berarti dia agak terlalu maju tuh. Nah umpan-umpan dari Kevin De Bruyne itu kan yang lebih diharapkan sebenarnya, bukan finishingnya, tapi umpannya, passingnya, crossingnya gitu. Jadi kalau di MU kan ibarat Bruno dia. Kan even di MU nggak pernah ngeliat Bruno tuh jadi pemain tengah di depan. Walaupun MU mainnya 4-2-3-1 ya. Iya. Paham. Ya, itu Jadi aja. si Kevin De Bruyne lebih ke playmaker ya, Playmaker. diharapkan sama City ya. Iya. Jadi sebaiknya yang false ke depan itu lebih ke Phil Foden ya, sebagai attacking Phil Foden midfielder-nya ya. tetap mungkin ya kalau mau Mahrez di depan, terus di kanannya taruh siapa gitu. Karena Mahrez kan ditaruh di kanan tuh kemarin secara formasi. Biasanya kan Mahrez di depan. Oke. Menarik sih. Terus menurut Bung Rija sama Bung Ian, siapa nih playmaker MVP dari kedua tim nih, player dari kedua tim nih, dari Bung Ian dulu. Ya kalau dari Dortmund sih ini ya Jude Bellingham, pemain muda Inggris, usia sih masih 17 tahun tapi
mainnya tuh udah mateng banget gitu ya. Jadi maksud gue ini ngeliat timnas Inggris sekarang gitu, angkatan Sancho aja belum beres gitu ya, udah muncul generasi baru gitu, udah muncul Bellingham sama Foden gitu. Jadi di Dortmund Bellingham sih. Kalau di City siapa nih Bung Yan? Di City siapa Bung Rija? Foden ya kayaknya sih. Foden kayaknya. Cuman ya itu karena gua nggak nonton pertandingannya, jadi tapi kalau secara itu si Foden kan dia kill the game-nya kan. Cuman secara ketika 1-1 menurut gua itu udah habis sih Dortmund. Ketika Oh iya sih. 1-1. Mentalnya udah breakdance ya. Iya. Iya. Makanya Gara-gara penalti itu tuh golnya Emre Can tuh itu makanya gue bilang tadi di awal kalau City bisa aja menit ke-20 gitu ngegolin, udah habis, bisa menang gol banyak dia. Tapi tuh sebenarnya emang penalti atau enggak sih? Kayaknya itu nggak sengaja ya. Nggak sengaja tapi Penalti ya, ya? kalau kena tangan ya tetap sekarang mah. aturan Oh yang gitu sekarang ya. penalti ya. Aturannya. Oke Dulu oke, kita main di sayang kampus, sekali ya. tapi gue nggak sengaja gitu. Iya. Soalnya Gitu. kan udah dilihat juga kan, udah dilihat VAR beberapa kali tuh penalti udah tetap. Oke. Langsung digempur ya. Dari defense sih udah bagus sih. Cuman dari mental penyerangnya sih yang udah kacau sih. Oke. Oke, sekian dari kami. Ada yang mau ditambahkan teman-teman? Nggak ada ya? Mau preview UCL-nya? Review apa? UCL buat nextnya yang tanggal 28 apa minggu depan nextnya aja. Minggu depan aja, biar minggu depan ada bahan. Oh ya, ya udah. Oke, berarti ini review doang. Iyalah. UL jadi nggak UL? Jadi habis ini. Oke, sekian dari kami. Tetap sehat, tetap social distancing, jaga jarak, tangan sebelum makan, pakai masker ketika jalan-jalan, dan salam olahraga. Salam olahraga. Ya.